Iya, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman Sobat Pinus. Kemarin itu kami sempat visit mengunjungi Manguni Overland. Nah, Manguni itu ada di Jakarta ya, di Jakarta apa Rempoa ya? Ya, daerah situlah. Jadi kami pelan-pelan menikmati sore hari menuju ke lokasi gitu ya. Terus nggak lama kami nyampe, terus kemudian disambut dengan pintu yang terbuka gitu. Nah, terus kami ngecek nih, ternyata di situ sudah ada beberapa kendaraan yang memang biasa dipakai untuk melakukan kegiatan overland kayak gitu, teman-teman. Nah, yang menariknya ini adalah overland itu apa sih gitu kan. Jadi, overland tour itu merupakan cara yang menarik dan seru untuk menjelajahi dunia dengan menggunakan kendaraan darat gitu ya. Selama berkeliling, seseorang dapat merasakan kebebasan eksplorasi tanpa batasan waktu, serta kesempatan untuk lebih dekat dengan alam dan budaya setiap destinasi yang dikunjungi gitu. Pinus mau bikin apa nih mas sama Manguni mas? Lagi ini teman-teman, kami lagi merencanakan sesuatu ya. Nanti ditunggu aja nih update-nya. Nah, overland tour adalah jenis perjalanan petualangan di mana seseorang tuh melakukan perjalanan lintas wilayah gitu ya dengan menggunakan kendaraan darat seperti mobil, truk atau bus. Bisa sendirian ataupun bersama kerabat dan perusahaan trip gitu. Tujuan utamanya dari overland tour ini adalah untuk menjelajahi tempat-tempat menarik di sepanjang rute yang dipilih dengan lebih fleksibel dan lebih mendalam. Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum berangkat gitu ya. Nomor satu adalah kendaraan. Jadi pastikan kendaraan yang digunakan itu dalam perjalanan itu dalam kondisi baik dan siap untuk menempuh jarak jauh. Kemudian rute dan peta. Jadi rencanakan rute perjalanan yang dipilih tuh, petanya juga disiapin. Kemudian bikin daftar tujuan yang mau dikunjungi, terus periksa informasinya. Mungkin perlu visa atau izin lurah, camat atau apa setempat gitu ya. Terus kemudian persiapan medis, jangan lupa bawa persiapan obat-obatan dasar kayak perban, obat demam, obat nyeri, anti diare kayak gitu-gitu. Jika perlu, konsultasikan dengan dokter atau mendapatkan vaksinasi sesuai dengan rekomendasi untuk wilayah yang akan dikunjungi. Kemudian peralatan camping, nah ini penting nih teman-teman. Jika punya rencana berkemah, pastikan punya peralatan camping yang memadai seperti tenda, matras, sleeping bag, kompor portable, kemudian apalagi peralatan masak dan perlengkapan makan minum gitu. Kemudian peralatan dan perlengkapan darurat kayak misalkan kit pertolongan pertama, alat pemadam api portable, lampu senter, alat komunikasi cadangan seperti walkie-talkie gitu ya, atau baterai buat handphone gitu, power bank atau apa gitu. Terus peta dan kompas sebagai panduan navigasi. Nah kayak gitu-gitu tuh harus disiapin sebelum berangkat. Jangan lupa persiapan makanan dan minuman itu disiapkan juga. Nah ini yang kami lihat di Manguni itu kayak gini nih. Oh, wastafel ya. Berarti tiap mobil desain ininya beda-beda Kang ya? Beda-beda ya. Kalau yang ini desainnya dia niru luar negeri. Jadi pakai box semua. Box setnya set pakai box sama ada kulkas satu lagi yang di sana. Pakai kulkas. Rata-rata mobil apa yang banyak dikerjain di sini? Yang banyak dikerjain di sini ya macam-macam mobilnya ya. Kebanyakan sih double cabin, yang bikin full set kayak gini sih double cabin. Apapun mereknya ya mulai. Apapun mereknya ya, kadang orang suka minta yang aneh-aneh kan customnya. Iya. Kita coba kerjain, kalau misalnya kita bisa kerjain, kita kerjain. Paling sulit mobil apaan? Paling sulit selama ini sih belum. Udah semua. Keren. Yang penting kan udah ada contoh dan gambarannya, ada ukuran kan. Yang bikin sulitnya itu satu sidik dari ngemal buat dapetin ukuran yang bagusnya kayak gini. Gitu sih. Ketika udah dapet satu contoh, kita kesananya udah tinggal ngikutin. Oke. Yang sulitnya itu kelistrikan. Itu benar-benar kelistrikan itu harus
satu. Jadi kalau malam kan berarti nyalain diesel ya? Enggak. Terus Kalau ini dia udah masuk aki satu lagi sama inverter. oh inverter. Iya, jadi kalau di sininya misalnya di sininya udah 10, kita nyalain mobil 10 menit, dia ngisi lagi udah tinggal mati. Ini biasanya kuat sampai 1 hari 1 malam, ini masih kuat. Gitu tuh. Aki berarti basisnya. Oh. Sampai ada pemanas air segala loh. Ini apaan nih? Ini bekasnya. Kulkas Ya, di tempat tidur. ada AC, ada TV. Wih, AC, TV. Ya. Ini baru lagi baru masuk. Udah nih buat masak nih ya. Iya, udah masuk. Kompornya gas, tetap gas. Oke. Lampu di atasnya, ada wastafel. Jendela nyaman banget. Ini belum beres aja, ada tunggu di sini ntar ada kamar mandi. Ini mandinya. Shower ya? Oh, nice. Semua air panas di dalamnya. Kita Apa dalamnya tuh? water heater. Oh, Water heater juga. Kalau di gunung kan males mandi, Hmm. dingin. iya. Kita sediain water heaternya. Terus ada penutup buat kamar mandinya juga atau? Ada, dia kayak dia bikin kain kotak bayi. Hmm. Jadi dia ada bracketnya. Hmm, hmm, Sini, kalau dia letak sini. hmm, hmm. Kita tutup juga mandi di dalam, tutup diri juga. Hmm. Nah ini buat apa nih? Nah ini buat nyolok ke listrik rumah. Oh, jadi Iya. kalau dekat situ ada rumah, Iya. pinjam listrik rumah bisa. Listrik rumah bisa. Kalau misalnya kita lagi kayak gini, kayak di tempat sendiri itu di rumah, kita colokin aja misalnya mau main di sini. Jadi nggak perlu menggunakan Oh, iya. AC di dalam. Kelistrikannya cukup rumit ya? Iya, lumayan. Listriknya. Jadi banyak perpecahannya listrik. Jadi harus ada yang ke rumah, ada yang pakai aki, dan ada yang harus ngisi juga. Om. Hmm. Ketika kita jalan, kita harus ngisi akinya. Hmm. Dari aki mobil ke aki sini itu harus di. Oh iya, dibisain soalnya powernya. Sementara segitu dulu Sobat Pinus, tungguin saat kami berbagi cerita dan yuk, cus bareng Pinus.